Pace Ebene. Perkenalkan, nama saya Damasti Borudamanik. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Saya memilih perikop pilihan yang pertama, yakni Kitab Pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Apa sebenarnya isi dari perikop itu? Kalau kita membaca sekilas, maka kita akan menyimpulkan bahwa perikop tersebut berkisah tentang kelahiran Samuel, sebagaimana dituliskan dalam judul perikop itu dalam kitab suci. Namun, bila kita membacanya lebih dalam lagi, maka kita akan mengetahui bahwa perikop itu ternyata tidak hanya berkisah tentang kelahiran Samuel, tapi juga berkisah tentang bagaimana Samuel dipersembahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya, khususnya oleh Hana yang sudah bernazar akan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, bahkan ketika Samuel belum ada dalam kandungan. Akhir kisah dari perikop ini adalah Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana rupanya kisah sebelum Samuel dipersembahkan kepada Tuhan? Samuel adalah anak Elkana yang lahir dari istrinya bernama Hana. Adapun Elkana, ia mempunyai 2 istri, satu lagi istrinya bernama Penina. Elkana sendiri berasal dari suku Efraim. Suku Efraim adalah bagian dari suku Israel. Memang Efraim bukanlah anak Yakub, dia adalah salah satu anak Yusuf. Yusuf sendiri adalah anak Israel. Yusuf memperanakkan Efraim dan Manase. Jadi bila dikatakan suku Efraim, itu berarti bagian dari suku Yusuf, dan itu juga berarti bagian dari suku Israel. Sebagai seorang Israel, Elkana wajib mengikuti ketentuan yang digariskan dalam bangsa mereka. Salah satu kewajiban seorang Israel adalah laki-laki Israel diharuskan pergi ke pusat peribadatan 3 kali setiap tahun. Menurut perikop, Elkana setia melaksanakan ketentuan ini. Pada ayat 3 dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dia, maksudnya Elkana, tidak hanya sendiri pergi ke sana. Dia juga membawa keluarganya. Pada suatu kali, pada saat keluarga Elkana pergi ke rumah Tuhan, ketika mempersembahkan korban, pada waktu itu muncullah kesedihan bagi Hana. Ada satu masalah. Masalah apa itu? Di pusat peribadatan, hal yang dilakukan salah satunya adalah mempersembahkan korban. Korban yang dipersembahkan sebagian ada yang habis dibakar di atas mezbah, sebagian lagi diberikan kepada imam, namun sebagian besar dimakan oleh mereka yang mempersembahkannya. Nah, pada waktu Elkana mempersembahkan korban kepada Penina dan semua anaknya, Elkana memberi bagian dari persembahan itu masing-masing 1 bagian. Kepada Hana, Elkana memberi 1 bagian juga. Pada saat itulah Hana merasa sedih. Mengapa? Karena tampak jelas perbedaan Penina dan Hana, yakni Hana tidak punya anak. Mengapa ia tidak punya anak? Dalam kutipan dikatakan karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dalam pandangan orang Israel, anak merupakan anugerah dari Tuhan. Tidak memiliki anak berarti juga tidak dikaruniai anugerah. Itu artinya ada yang salah dengan Hana. Melihat anak Penina mendapat 1 bagian, Hana menjadi sedih, sebab ia tidak punya anak. Jadi dia sedih bukan karena anak Penina mendapat bagian, tapi karena peristiwa itu mengingatkan dia yang tidak punya anak. Yang makin membuat Hana semakin menderita adalah karena Penina, madunya rupanya selalu menyakiti hati Hana, mengingatkan cacatnya tidak punya anak. Dan ini tidak terjadi hanya sekali, tetapi berkali-kali setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan. Penina selalu menyakitinya.
Penina seperti mau menegaskan bahwa ia selalu diberkati Tuhan, sementara Hana tidak. Dengan tidak punya anak saja pun sudah masalah, apalagi disakiti karena tidak punya anak. Inilah yang membuat Hana menangis dan pada akhirnya sampai tidak mau makan. Elkana coba menenangkan Hana dengan mengatakan, "Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Namun, Elkana tidak berhasil membuang rasa sedihnya. Hana tetap saja sedih. Dia ingin memiliki anak. Dia ingin Tuhan membuka kandungannya, memberinya anak yang juga berarti memberinya anugerah. Suatu kali Hana berdoa di dalam rumah Tuhan dalam situasi yang sedih dan ia menangis terseduh-seduh. Dalam doanya ia bernazar, jika Tuhan memberikan anak laki-laki, maka anak itu akan diberikannya kepada Tuhan dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Membiarkan rambut tidak tercukur, itu menunjukkan bahwa anak itu akan menjadi milik Tuhan. Ketika Hana berdoa, Eli ada di sana dan mengamat-amati Hana. Hana berdoa dalam hatinya. Mulutnya bergerak-gerak, namun suaranya tidak kedengaran, sehingga Eli berpikir ataupun menuduh bahwa Hana sedang mabuk. Namun, Hana menjelaskan bahwa dia tidak sedang mabuk, melainkan sedang memohon belas kasih kepada Tuhan agar diberi seorang anak. Mendengar penjelasan Hana, Eli berkata, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Di balik perkataan Eli ada suatu harapan. Dan dari perkataan Hana, tampak bahwa Hana juga memohon agar Eli ikut mendoakannya. Hana berkata, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Karena diyakinkan oleh Eli, Hana pun tidak sedih lagi. Ia menjadi mau makan dan minum. Ia dan keluarganya pun kembali ke Rama keesokan harinya setelah terlebih dahulu sujud menyembah Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. 1 tahun kemudian, Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya Samuel. Adapun arti nama itu adalah, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Setelah kelahiran Samuel, Elkana pun pergi mempersembahkan korban sembelihan dan korban nazar kepada Tuhan. Pada waktu itu, Hana tidak ikut sampai Samuel cerai susu dan Elkana menyetujui itu. Pada masa itu, anak cerai susu pada usia 3 tahun. Setelah Samuel cerai susu, itu artinya 3 tahun sesudah kelahiran Samuel, mereka membawanya ke rumah Tuhan di Silo. Setelah mengantarkan persembahan, selanjutnya mereka mengantar Samuel kepada Imam Eli. Hana mengingatkan Eli akan peristiwa di mana ia berdoa untuk memohon kelahiran anak. Anak itu telah mereka dapatkan dan sekarang saatnya menepati nazar, yakni mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Mereka pun akhirnya sujud menyembah kepada Tuhan. Dan Hana, ia menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Itu bisa kita baca pada kutipan berikutnya, Kitab Pertama Samuel, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Jadi demikianlah kisahnya. Nah, dalam kisah ini, tokoh-tokoh yang disebutkan yakni Elkana bin Iroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Tokoh berikutnya Hana, juga Penina, anak-anak Elkana dari Penina, Imam Eli, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, Samuel, dan Tuhan. Dari antara tokoh-tokoh yang disebutkan ini, yang paling berperan adalah Elkana, Hana, Penina, Imam Eli, Samuel, dan Tuhan sendiri. Pertama, Samuel. Samuel sendiri adalah tokoh yang dipersiapkan dalam kisah ini. Yang patut dicatat tentang dia adalah
bahwa dia mau mengikuti nazar orang tuanya, walau memang pada saat itu dia masih sangat kanak-kanak. Yang kedua adalah Elkana. Elkana adalah sosok yang taat pada ketentuan agama. Itu sangat tampak dalam kisah tadi. Tiap-tiap tahun ia pergi ke rumah Tuhan untuk menjalankan ketentuan agama. Ia juga sangat mengasihi Hana pun Penina dan anak-anaknya. Ia berusaha untuk menguatkan Hana. Ia juga merupakan pribadi yang mau bersyukur. Sosok ini pantas diteladani. Tokoh berikutnya adalah Penina. Penina adalah sosok yang tidak baik. Dia menyakiti Hana dengan senantiasa mengingatkan cacat Hana. Sosok ini tidak pantas diteladani. Tokoh berikutnya ialah Hana. Hana adalah pribadi yang penuh iman. Ia juga pribadi yang menepati nazar ataupun janji. Ia juga merupakan seorang ibu yang rela mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, sekalipun anaknya hanya satu. Bila dia dan Elkana mempersembahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda, itu bukan berarti mereka lepas tanggung jawab. Itu juga bagian dari memantapkan Samuel dalam mengikuti panggilannya. Sosok ini pantas diteladani. Tokoh berikutnya adalah Eli. Eli adalah pribadi yang mampu menguatkan. Ia menguatkan Hana setelah ia tahu masalah yang dihadapi Hana. Ia juga sangat mendukung Hana dan Elkana yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Pada akhirnya, dialah yang mendampingi Samuel sampai Samuel menjadi tokoh yang besar. Sosok ini pantas diteladani. Dan tokoh yang terakhir adalah Tuhan. Tuhanlah yang mengubah kisah dari yang tidak punya anak menjadi punya anak. Dari antara tokoh-tokoh tadi, tokoh yang paling menonjol ataupun sentral adalah Hana. Patut disoroti mengenai imannya dan nazarnya. Panggilan Samuel terjadi karena nazarnya. Ia telah menazarkan untuk menyerahkan anak yang diberikan Tuhan kepadanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa hubungan perikop tadi dengan fokus pastoral dan subtema tentang nazar dan panggilan? Tahun 2022, Keuskupan Agung Medan sedang berusaha untuk semakin menumbuhkan benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati di dalam keluarga. Fokus pastoral Keuskupan Agung Medan adalah keluarga sumber panggilan. Dalam rangka menumbuhkan panggilan anak, peran orang tua sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan sangat vital. Panggilan anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tua. Bahkan ada kalanya panggilan anak itu adalah perwujudan dari nazar orang tua. Pengalaman hidup Hana juga kiranya terjadi pada masa sekarang ini dan pada masa-masa mendatang. Para orang tua masa kini juga bisa berbuat seperti Hana dan Elkana. Mereka, khususnya Hana, telah bernazar untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, bahkan ketika Samuel belum ada dalam kandungan. Bila orang tua sudah sejak dini mengharapkan anaknya kelak menjadi seorang imam atau biarawan-biarawati, maka orang tua akan menjadi lebih mempersiapkan anak mereka untuk panggilan itu. Tentu berbeda dengan panggilan yang baru muncul ketika usia anak sudah dewasa. Peran orang tua dalam mempersiapkan juga menjadi kurang, dan ini bisa membuat panggilan anak kurang matang. Kapan harus bernazar? Saat ini adalah waktu yang tepat untuk bernazar, dan nazar boleh ditujukan kepada anak yang entah itu belum ada dalam kandungan, sedang berada dalam kandungan, atau anak yang sudah lahir bahkan dewasa. Nazar orang tua tidak dimaksudkan untuk memaksa, tapi mempersiapkan. Pada akhirnya, memang harus disadari bahwa yang berperan dalam panggilan itu tidak mungkin hanya satu orang saja. Tentu harus ada yang meletakkan dasar. Nazar orang tua adalah salah satu cara meletakkan dasar itu. Sekian dan terima kasih.